Dalam konteks apa pihak MBL melaporkan pihak CAK ke Polres, Pak? Tidak tercapai itu, sehingga kita akan melaporkan mereka ya dengan penyerobotan lahan dalam hal ini, dan juga pengerusakan jalan angkut yang sempat mereka gali secara membabi buta pada saat itu. Perseteruan antara PT CAK dengan MBL ini kayaknya semakin panas. Nah, terkait apa yang diberitakan oleh pihak manajemen PT CAK bahwa mengatakan mereka sudah sebelumnya memiliki izin 2010. Kemudian terjadi lagi bahwa MBL menggarap untuk dilakukan hauling di jalan HGO mereka. Nah, sementara mereka juga memaparkan bahwa MBL baru memiliki izin lokasi itu 2011. Kira-kira bagaimana ini Pak Wesley? Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas klarifikasi ini. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa PT MBL ini kan PT Manor Bulatan Lestari adalah suatu perusahaan pertambangan yang tunduk dan patuh terhadap produk perundang-undangan negara kita, Republik Indonesia. Jadi pada tahun 2008 kita sudah melakukan eksplorasi, artinya sudah terbit KP eksplorasi, dan juga setelah kita melakukan eksplorasi dan diterbitkanlah pada saat itu masih KP eksploitasi, artinya kita bisa beroperasi untuk mengeksploitasi batubara yang terdapat di area konsesi kita. Dan di tahun 2010 terbit IUP, izin usaha pertambangan operasi dan produksi. Artinya pada tahun 2010 itu kita sudah dapat melakukan eksploitasi batubara dari konsesi kita PT Manor Bulatan Lestari. Nah, dalam rangka eksploitasi batubara kita kan harus memiliki perizinan lainnya. Contoh, untuk mentransportit batubara kita dari tambang sampai ke jeti yang berada di Rambayan, tentu kita memiliki izin lokasi untuk pembangunan jalan angkut dan pelabuhan. Dari pelabuhan menuju ke pit itu ada sekitar 75 km panjangnya. Nah, pada tahun 2011 terbitlah izin lokasi untuk pembangunan jalan angkut dan juga izin pembangunan jeti, artinya lokasinya. Nah, 2011. Dan kemudian setelah itu kita ada revisi untuk AMDAL. Jadi izin lokasi itu tadi kan sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat, karena pada saat itu kewenangan ada di Kabupaten IUP kita. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2011 terbit izin lokasi. Nah, terkait hal ini sesuai dengan amanah yang disampaikan dalam izin lokasi tersebut, kita melakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan dan diikuti dengan land clearing setelah tentunya ada beberapa persyaratan sebelumnya, misalnya izin IPK untuk clearing itu sudah ada. Dan juga di tahun 2012 itu kita telah melakukan land clearing dan juga pembentukan badan jalan hingga tahun 2013 dan 14. Nah, sampai pada tahun 2014 itu pada saat itu kita agak slow down, dan 2015 memang agak vakum untuk proyek kita 2015. Nah, di durasi 2015
sampai 2020 kita kembali melakukan satu sosialisasi ke beberapa kampung bahwa kita akan melanjutkan pembuatan jalan kita yang notabene pada tahun 2012-13 kita sudah mengerjakan, Pak. Termasuk area rencana jalan angkut di Kampung Mantar yang melintasi mungkin PT CAK dan KHL, dan kesananya lagi ada Kruing, dan kita setelah mensosialisasikan juga. Nah, pada saat kita mendorong di tahun 2021 untuk melanjutkan pembuatan jalan tersebut, pada saat itu ada memang satu orang yang menghalangi pekerjaan kita saat itu. Karena memang sebelumnya di tahun 2012-2013 itu kita sudah membuat badan jalan dan sudah clear. Ternyata tiba-tiba di tahun 2021 itu sudah ada sawit yang tertanam. Nah, saat itu ya dengan dibantu oleh aparat kepolisian pada saat itu, dan saudara tersebut juga memahami bahwa sebelum kita melakukan pendorongan ini juga kita sudah membentuk badan jalan di tahun-tahun jauh sebelumnya. Bahkan sebelum ditanam oleh pihak CAK sendiri, Pak ya? Iya. Nah, seperti itu. Akhirnya yang bersangkutan menyatakan, ya ini sawit saya, katanya gitu. Jadi saat itu bukan CAK yang berkeberatan atau ini pada saat itu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya media menyampaikan kita menyerobot, dan pada saat mediasi di kantor Polres juga pihak dari PT CAK juga menyatakan bahwa HGU mereka itu sudah inkrah. Ya, saya memahami bahwa memang pada tahun 2014 sampai 2020 ya memang tidak ada kegiatan kita yang sangat berarti di situ. Tapi di durasi 2014 sampai 2020 itu tiba-tiba kita udah melihat sawit di areal yang sudah kita clearing dan buat badan jalan. Seperti itu, Pak. Ya. Pak, terkait dengan mediasi kemarin, bagaimana hasil mediasi yang antara dua belah pihak? Ada 2 kali mediasi pada saat itu yang dipimpin langsung oleh Pak Kapolres juga, Pak Kapolres, dan kami pada saat mediasi dengan Pak Kapolres, dan di situ ada waktu itu Pak Kapolsek juga, dan tim Polres juga ada, dan dari tim sawit CAK juga ada, dan kami pada saat itu menyampaikan ya MBL sangat berkeinginan sekali untuk bisa win-win solution lah dalam hal ini. Namun pada saat itu dari pihak PT CAK tidak bersedia, dan mereka hanya mengatakan pokoknya kami hanya menyampaikan bahwa sebaiknya PT MBL harus keluar dari area HGU mereka, dan akhirnya tidak ada keputusan waktu itu, dan mereka sangat berkeinginan sekali untuk melakukan polis lain, tapi kami pikir ya, pemerintah dalam hal ini kepolisian juga kan menginginkan bahwa semua harus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pada saat itu tidak membuahkan satu hasil, dan ya kami sangat patuh terhadap proses hukum yang sedang berlaku juga, yang mereka kan klaim atau komplain polis pada tahun 2021 melaporkan PT MBL telah melakukan pengerusakan. Dan untuk Bapak ketahui juga sebenarnya untuk spot
yang sawit yang kita di clearing oleh PT MBL itu masih sebagian kecil. Sebenarnya itu masih ada lagi beberapa pohon kelapa sawit sebenarnya yang harus digusur, karena areal yang sudah kita bebaskan itu ya mereka sudah tanamin lagi gitu, dan pada saat itu kita udah clearing tapi mereka tanam seperti itu, Pak. Dalam konteks apa pihak MBL melaporkan pihak CAK ke Polres, Pak? Oke, karena tadinya tidak kita beranggapan bisa diselesaikan dengan win-win solution, solusi yang saling menguntungkan, sehingga kita tidak tercapai itu, sehingga kita akan melaporkan mereka ya dengan penyerobotan lahan dalam hal ini, dan juga pengerusakan jalan angkut yang sempat mereka gali secara membabi buta pada saat itu. Begitu, Pak.